pendidikan multikultural. Di sini ada beberapa daftar isi. Yang pertama bab pendahuluan, yang kedua bab pembahasan, dan yang ketiga bab penutup. Di sini saya akan menjelaskan bab yang pertama, yaitu bab pendahuluan, latar belakang masalah. Era globalisasi merupakan gelombang besar yang dapat membuat perubahan sosial budaya dan keagamaan. Globalisasi memberikan ruang dan waktu yang tanpa batas. Segalanya dapat terintegrasi dan terkoneksi, terlebih dengan adanya teknologi dan informasi yang semakin maju atau canggih. Manusia dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya yang berbeda negara, budaya, kesenian, bahasa, agama, adat, ataupun suku lainnya. Integrasi antar seni budaya, bahasa, ekonomi, agama, dan seterusnya tentu tidak dapat terhindari. Dari gelombang tersebut, masyarakat yang multikultural terus berkembang, namun tidak sedikit permasalahan yang mengemukan karena adanya gelombang besar itu. Lanjutan bab yang pertama, yaitu ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah, apa itu pendidikan multikultural dan bagaimana penjelasannya. Yang kedua, tujuan penelitian. Untuk bisa memahami apa itu pendidikan multikultural, mari kita jelaskan di bab selanjutnya. Selanjutnya, yaitu ada bab pembahasan, multikulturalisme, agama, dan pendidikan dalam diskursus ilmu. Hidup di era globalisasi seperti menghadapi dua keping mata uang yang sisinya berbeda-beda. Satu sisi dapat berarti peluang untuk kemajuan dan berlomba-lomba peningkatan kebaikan. Pada sisi lain berarti sebaliknya, yaitu menjadi ancaman sangat besar. Keduanya sama-sama tidak dapat dihindari, namun keduanya dapat dikelola untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Globalisasi sebagai integrasi internasional yang terjadi karena terbukanya arus pemikiran, sosial budaya, agama, produk industri, dan lain sebagainya dari masyarakat global. Hal ini membawa perubahan yang tentu cepat tanpa terbatas dengan ruang dan waktu, terutama perubahan sosial dalam segala sendi kehidupan hal tersebut. Lanjutan bab pembahasan yang pertama, multikultural. Bab ini berupaya untuk mendiskusikan terkait dengan tema agama, multikulturalisme, dan pendidikan dalam diskursus ilmu sosial, termasuk persoalan horizontal yang muncul di masyarakat sebagai dampak negatif globalisasi, dekadensi, atau kemerosotan nilai dalam kehidupan sosial dan beragama adalah salah satu sebab persoalan horizontal itu. Lanjut, bab pembahasan yang kedua, yaitu dekadensi nilai di era globalisasi. Era globalisasi kerap berdampak negatif, misalnya dengan mendekatkan konflik sosial karena perbedaan budaya, ideologi, agama, ras, kesenjangan ekonomi, dan diskriminasi. Negara Indonesia atau dapat menjadi bukti nyata setelah terjadinya gerakan reformasi pada tahun 1998 yang mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan dari monolitik ke demokrasi. Indonesia mengalami krisis multidimensional, termasuk krisis ekonomi, nasionalisme, retak rasa persatuan, dan meningkatnya konflik horizontal. Konflik yang terjadi di Aceh, misalnya, kemudian di Papua, Maluku, dan wilayah-wilayah lainnya. Konflik yang semakin menggeliat untuk ditengarai karena ada upaya separatisme, sukuisme yang menguat, benturan politik lokal, ketimpangan ekonomi, dan perbedaan agama lainnya. Lanjut, bab pembahasan selanjutnya yang ketiga, ada harmonisasi nilai. Diskusi di samping menunjukkan konflik horizontal sering terjadi hingga kini karena adanya dekadensi nilai-nilai sosial dan keagamaan, seperti diskriminasi, lemahnya demokrasi, intoleransi, fundamentalisme, dan radikalisme agama. Berbalik dengannya, sub ini mendiskusikan upaya agar dekadensi nilai tidak terjadi, baik di dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. Hal ini yang disebut dengan harmonisasi nilai, yaitu upaya menjaga nilai-nilai sosial dan keagamaan agar tetap harmonis.
Misalnya terjadi kebersamaan, toleransi, keadilan, demokrasi, dan pemikiran yang moderat agar dapat menjadi manusia yang saling secara pribadi maupun secara sosial. Upaya ini dapat mengantisipasi permasalahan sosial atau mengatasi masalah-masalah sosial yang sudah terjadi di dalam masyarakat yang beragam dan majemuk. Teori harmonisasi nilai sosial yang digunakan di sini adalah multikulturalisme. Pendidikan berwawasan multikultural memberdayakan realitas sosial budaya. Pentingnya multikulturalisme adalah untuk mengetahui dan memahami budaya di lingkungan orang atau kelompok. Karena budaya sebagai cara melihat dunia atas pemikiran, emosi, dan perilaku yang baik memperkaya talenta atau kemampuan yang bervariasi budaya sejarah yang terjadi. Disinilah pentingnya wawasan dan konsep multikulturalisme dalam pendidikan karena untuk mengeksplorasi ruang publik dalam dan pengalaman-pengalaman yang mempresentasikan perbedaan. Berikutnya membantu siswa mengembangkan identitasnya yang bangsa positif, kritis menjadi warga yang demokratis. Selain itu agar mampu melihat tantangan dunia atas terjadinya fenomena rasisme, kemiskinan, kekerasan, dan hak asasi manusia serta membangun inklusivitas peserta didik. Keberagamaan bervisi integral. Strik A. Keberagamaan bervisi integral merupakan konsep keberagamaan yang mencerminkan visi integral. Keberagamaan dalam pengertian ini seperti dalam penjelasan Muslim Al-Qadir merupakan gejala yang terbentuk dari berbagai unsur di mana salah satu dengan lain kata dengan lainnya berkaitan untuk melahirkan satu kesatuan pengalaman, yakni pengalaman beragama. Keberagamaan yaitu sebagai ekspresi lahiriah dalam bentuk perilaku maupun pemahaman orang yang beragama yang merupakan respon terhadap ajaran agama. Islam telah mengajarkan kepada umat manusia agar keberagamannya dapat selaras dalam berhubungan antara sesama manusia, sesama alam semesta, dan sesama Tuhannya. Dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, ada dua bentuk kurikulum yang direncanakan, yaitu yang pertama adalah kurikulum inti yang terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum unggulan. Kurikulum nasional yang digunakan adalah kurikulum 2013, sedangkan kurikulum unggulan terdiri dari Science, Entrepreneurship, Liberal Arts, Sustainable, Eco-Development. Yang kedua adalah kurikulum muatan lokal. Kurikulum ini terdiri dari English Plus, pendidikan budi pekerti, metodologi riset, dan Science Workshop. Program lain yang mendukung adalah PAMO, Study Tour, Field Trip, penyusunan karya tulisan yang harus dipertahankan di hadapan Dewan Penguji, presentasi business plan, dan selling produk, proses pembelajaran menggunakan sistem moving class. Bab yang terakhir yaitu bab penutup. Pendidikan multikultural adalah pendekatan yang sangat penting dalam membentuk masyarakat yang inklusif, adil, dan harmonis di tengah keberagamaan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ke dalam pendidikan, kita dapat menanamkan pemahaman, sikap, dan keterampilan yang menghargai perbedaan dan keberagamaan tersebut. Terima kasih. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata salah karena saya masih tak belajar. Bu Miriam, Guru Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.